Apa kabar saudara yang dikasihi Tuhan? Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti kegiatan camp remaja GKI Gading Indah. Kita bersyukur bahwa setelah 3 tahun pandemi, akhirnya camp seperti ini bisa diadakan kembali. Dan sebagaimana camp-camp remaja sebelumnya, dalam camp ini ada berbagai kegiatan yang diikuti oleh para remaja. Ada kegiatan yang cukup serius, sekalipun tentu disampaikan dengan penuh kegembiraan, dengan berbagai cara yang menarik, seperti sesi yang dipimpin oleh para narasumber. Para remaja belajar dari firman Tuhan, dari refleksi hidup sehari-hari, tapi juga kegiatan yang menggugah spiritualitas mereka. Misalkan mereka belajar mengenal doa labirin. Mereka juga belajar mengekspresikan iman mereka lewat berbagai karya seni yang dilukis atau ditulis, ataupun menyampaikan pendapat mereka lewat berbagai ungkapan. Tapi sebagaimana remaja, tentu mereka juga belajar lewat berbagai kegiatan permainan yang diadakan. Biasanya permainan ini mengajak mereka belajar tentang arti dari kerja bersama sebagai kelompok, bekerja sama mencapai sebuah tujuan. Dan sangat seru loh, seperti ini nih caranya. Di sini mereka belajar bagaimana mempertahankan lilin yang ada di tengah-tengah mereka supaya tetap menyala sekalipun diserbu oleh para peserta atau para orang-orang lain yang berusaha memadamkan lilin itu dengan berbagai cara. Mereka juga diajarkan keberanian menghadapi tantangan seperti ini. Korem 2023. Mengikuti camp seperti ini membuat saya teringat bahwa puluhan tahun lalu saya juga pernah menjadi remaja di gereja, dan di dalam persekutuan bersama remaja itulah lewat berbagai kegiatan baik yang serius tetapi juga yang penuh fun, penuh keceriaan seperti ini, bahkan seperti makan bersama ini, saya kemudian menemukan komunitas dan pada akhirnya kemudian terpanggil untuk masuk mendalami studi teologi dan akhirnya sekarang menjadi seorang pendeta. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, amatlah penting sebagai gereja kita memberi ruang bagi para remaja, bagi anak-anak untuk bertumbuh, berkembang, untuk boleh belajar tentang iman, tetapi juga mengekspresikan diri mereka, untuk boleh berkarya, bukan hanya sebagai kopi atau penerus-penerus dari generasi yang lebih tua, tetapi untuk bisa menemukan diri mereka sendiri, jati diri mereka sendiri, keyakinan iman mereka sendiri. Karena keyakinan iman itu yang juga harus kita hargai. Rasul Paulus misalnya pernah mengatakan kepada Timotius muridnya, hendaklah engkau menjadi teladan, janganlah engkau merasa rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam iman, dalam tindakan, dalam perilaku. Dan itu menarik karena dalam tradisi Yahudi yang menjadi teladan adalah orang-orang yang sudah tua, yang sudah senior, yang sudah banyak makan asam garam kehidupan. Tapi Rasul Paulus menegaskan bahkan mereka yang masih muda pun bisa menjadi teladan dalam iman, dalam perilaku, dalam banyak hal. Bagaimana cara mereka menjadi teladan? Kalau kita mau membuka ruang, kalau kita mau memberi kesempatan kepada mereka untuk bertumbuh, kalau kita mau sungguh mendengarkan dan memberikan kepercayaan kepada para remaja, para pemuda, bahkan anak-anak untuk mengambil bagian dalam pelayanan, bahkan dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Karena itu, mari sebagai gereja kita menjadi ruang, kita menjadi keluarga yang selalu membuka kesempatan, membuka diri, memberikan kesempatan, memberikan hal-hal yang bisa membangun iman, tetapi juga membangun kepercayaan, membangun rasa cinta para remaja, para pemuda, anak-anak kepada tubuh Kristus gereja Tuhan ini. Kiranya itu bisa kita lakukan bersama
sebagai satu keluarga besar GKI Gading Indah, tetapi juga sebagai gereja Tuhan secara keseluruhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati selalu. Makan leci pakai semangka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah setiap anugerah kami pergunakan sebaik-baiknya untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Beri hikmat kepada kami untuk dapat mempergunakan apapun yang Kau berikan sebagai cara kami memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kami juga belajar melakukan hal tersebut dalam setiap langkah hidup kami. Baik kami yang masih bersekolah, kami yang sudah bekerja, kami yang sudah berkeluarga, kami yang hidup dalam pekerjaan, dalam apapun yang Kau percayakan pada kami. Kami mau berdoa pada hari ini untuk bangsa dan negara kami. Beri hikmat kepada para pemimpin kami agar dapat melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Kami mau berdoa untuk gereja kami, untuk setiap pergumulan atau pelayanan kami. Kami berdoa untuk perjamuan kudus tanggal 2 Juli, untuk sekolah Alkitab liburan tanggal 4 sampai 6 Juli, untuk persidangan majelis klasis GKI Klasis Jakarta Timur pada tanggal 8 Juli. Biarlah setiap hal tersebut boleh menjadi berkat bagi gerejamu dan menjadi berkat juga bagi masyarakat tempat di mana gerejamu ada. Kami berdoa untuk kami semua, khususnya kami mau mengingat pada malam ini para remaja yang ada di dalam tubuh gereja kami. Beri kepada mereka sukacita dalam belajar, beri kepada mereka pertumbuhan iman, beri juga persekutuan yang baik sehingga mereka boleh bertumbuh dalam iman, dalam persekutuan, dan pada akhirnya boleh juga merasakan sukacita hidup sebagai murid-murid Kristus yang mau saling melayani, yang mau melayani sesamanya juga. Kami mau berdoa mendukung mereka-mereka yang dalam rupa-rupa pergumulan, mereka yang dalam pergumulan ekonomi, pergumulan relasi antara anggota keluarga, dan untuk mereka yang dalam berbagai kelemahan fisik. Kami berdoa untuk Bapak Kunjung, kami berdoa untuk Ibu Yoke, biarlah setiap keadaan yang mereka alami boleh dilalui hanya dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Kami mau berdoa juga dan bersyukur dan mau mendukung dalam doa kami rencana pernikahan saudara Stephen Marshall dan Kristalia Sabarman. Biarlah apa yang akan mereka bangun dalam Tuhan pada akhirnya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau menyerahkan juga kehidupan kami masing-masing, termasuk istirahat kami pada malam hari ini, hanya dalam tangan kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin.